Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada materi SMP pada topik barisan dan deret bagian yang kedua, yang menyajikan berkenaan dengan barisan aritmetika. Sebagai kelanjutan pada video pertama yang telah menyajikan berkenaan dengan pola bilangan. Bagi kalian yang belum sempat menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS Channel, atau bisa kalian klik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. Silahkan file PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada barisan aritmetika ini kita akan coba pelajari beberapa pola bilangan ya. Yang sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai pola bilangan. Perhatikan barisan bilangan yang pertama ya, 2, 5, 8, 11, 14 ya. Perhatikan barisan itu punya pola tertentu tentunya ya. Yang kedua 3, 8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Sambil kalian amati, temukan pola dan bentuknya ya. Oke, selanjutnya 15, 12, 9, 6, 3 ya. Makin lama makin kecil ya, punya keteraturan ya. Nah, sekarang kita mulai dari analisis untuk barisan yang pertama ya, 2, 5, 8, 11, 14 ya. Kita temukan polanya atau keteraturannya. 2 ke 5 ya, itu ditambah 3 ya. Kita uji apakah 5 ke 8 juga ditambah 3. Ya betul ya. 8 ke 11 apakah ditambah 3? Iya betul. 11 ke 14 iya. Ternyata dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11, 11 ke 14 ditambah 3. Jadi kita sudah temukan pola keteraturannya. Jadi dari suku sebelumnya ke suku berikutnya ditambah 3 ya. Penambahan 3 ini namanya beda ya. Jadi nanti kita beri nama beda atau selisih, yang mana pada barisan ini selisihnya tetap, yaitu dari 2 ke 5, 5, 8, 8, 11, 11, 14 adalah 3. Oke, sekarang kita ke barisan yang kedua, 3, 8, 13, 18, 23 ya. Kita temukan keteraturannya. 3 ke 8 misalkan kita tambahkan 5, apakah juga berlaku 8 ke 13? Iya sama ya, 13 ke 18, 18 ke 23. Jadi dari suku 1 ke suku berikutnya ditambah 5, artinya bedanya tetap, yaitu 5. Beda atau selisih nanti ya. Oke, kemudian yang barisan ketiga 15, 12, 9, 6, 3 makin lama makin kecil ya. Oke, kalau yang dua barisan pertama tadi ditambah, maka kita coba yang barisan ini kita kurangi ya. 15 ke 12 itu dikurangi 3. Apakah berlaku ke 12, 9, 9, 6, 6, 3? Iya, ternyata sama, masing-masing dikurangi 3. Nah ini dinamakan beda ya, bedanya min 3 atau minus 3. Oke, sekarang kita coba perumumkan ya untuk menyusun sebuah perumusan ya. Kita punya 3, 5, 7, 9, 11. Jadi 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 ditambah 2, 9 ke 11 ditambah 2. Jadi bedanya 2, yaitu tetap ya, bedanya tetap yaitu 2. Oke, sekarang kalau 3 itu kita misalkan U1, 5 U2, 7 itu U3 suku ketiga ya, 9 itu U4, jadi U itu suku ke ya. U1 berarti suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, UN-1 berarti suku ke N-1. Ini perumumannya nanti ya, UN suku ke N. Dari U1 ke U2 bertambah 2 atau bertambah beda ya.
tambah B atau ditambah beda. Bedanya 2 kalau yang atas ya. Ini kalau yang umum berarti ditambah B, U2 ke U3 ditambah beda, U3 ke 4 ditambah beda, dan seterusnya. Sehingga boleh kita buat sebuah perumusan bahwa beda itu ya selisih antara U2 dikurangi U1. Kalau yang barisan di atas 3 ke 5 bedanya 2, berarti beda 2 didapat dari 5 dikurangi 3, atau 7 dikurangi 5, atau 9 dikurangi 7 didapatkan 2. Ini berarti sama juga U3 dikurangi U2, sama juga dengan U4 dikurangi U3, atau secara umum kita lihat pada suku yang terakhir berarti UN dikurangi UN-1. Sehingga kita dapat perumusan secara umum beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Maksudnya beda didapat dari suku ke N dikurangi suku ke sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita mencari diberikan suku ketiga dan suku kedua, maka bedanya U3 min U2. Oke, kalau dimisalkan U1 nya itu A, maka kita peroleh U2 ya. Karena ini A ditambah B nilainya U2 ya. Jadi U2 sama dengan A ditambah B. U3 berarti A ditambah B ditambah B, atau U3 itu A ditambah 2B. Maka kalau U4 A ditambah 3B. Kalau U10 ya A ditambah 9B. U100 berarti A ditambah 99B. Berarti secara umum UN sama dengan A ditambah ya N-1 dikali B. Oke, kita dapat dua perumusan bahwa barisan aritmetik itu ditandai dengan beda yang tetap. Bedanya diperoleh dari UN min UN-1. Kemudian kita bisa mendapatkan perumusan suku ke N-nya dari A ditambah N-1 kali B. Oke, berikut ini untuk memantapkan pemahaman kita mengenai barisan aritmetik. Diberikan barisan bilangan 5, 8, 11, 14, 17 ya. Tentukan beda atau B, rumus UN, dan bilangan pada suku ke-30. Kita identifikasi di sini ya, karena ditanyakan beda maka kita butuh paling tidak U1 dan U2 ya. U1-nya itu 5, U2-nya 8, berarti bedanya 8 dikurangi 5. Kita dapatkan bedanya sama dengan 3. Berikutnya untuk mendapatkan rumus UN kita sudah tahu A-nya ya, A-nya tahu, B-nya tahu, tinggal kita masukkan ke perumusan. Jadi A-nya U1 berarti 5, berarti UN-nya A plus N-1 kali beda. 5 ditambah N-1 dikali 3. Sehingga kalau kita kalikan 5 ditambah 3N-3, UN sama dengan 3N plus 2. Suku ke N-nya sudah kita dapatkan dengan mudah, very easy. Kita misalkan ditanya U30, tinggal diganti N-nya dengan 30, berarti 3 kali 30 ditambah 2, 92. Menginjak ke soal yang kedua, perhatikan barisan bilangan berikut. Kalau di nomor 1 tadi barisannya naik ya, ini barisannya turun atau makin kecil. Ditanyakan beda UN dan suku ke 100 ya. Kita identifikasi U1 dan U2-nya 20, U2-nya 14 ya. Sehingga diperoleh 14 dikurangi 20, maka nilainya adalah minus 6. Rumus UN-nya adalah A-nya tahu 20, UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Tinggal kita masukkan A-nya 20, N-1 kali bedanya minus 6. Berarti 20 minus 6 kali N min 6N, minus 6 dikali min 1 plus 6 ya. Berarti min 6N plus 26. Sehingga untuk mendapatkan suku ke 100, N-nya kita ganti 100, min 6 kali 100, min 600 ditambah 26 minus 574. Oke, very easy ya. Yang ketiga, sekarang diberikan U3 dan U6-nya. U3 37, U6 52. Ditanya beda UN dan bilangan pada suku ke-20 ya. Berarti kita perhatikan, ingat kalau U6 dikurangi U3, U6 itu A plus 5N ya. U3 A plus 2N. Nah, kalau U6 dikurangi U3 berarti 3 beda, karena A dikurangi A nya habis, 5B dikurangi 2B nya 3B. Kita masukkan U6 nya 52, U3 nya 37 sama dengan 3B, 15 sama dengan 3B, B nya sama dengan 5. Untuk mendapatkan rumus suku ke N, sudah diketahui bedanya, maka kita perlu dapatkan nilai dari A-nya. Dari data U3 sama dengan 37, maka U3 itu A plus 2B sama dengan 37, B
B-nya kita masukkan, kita peroleh nilai dari A ya. A-nya berarti 27. Setelah itu rumus UN tinggal kita masukkan A plus N min 1 kali beda, sehingga kita diperoleh A-nya 27, B-nya 5 ya. 27 plus N min 1 kali B kali 5 dapat 27 plus 5N min 5. Sehingga UN-nya 5N plus 22. Very easy ya. Kemudian kita masukkan suku ke 20, berarti N-nya diganti 25 kali 20, 100 ditambah 22, 122. Oke, lanjut ke yang keempat. Berikutnya kalau dibalik, kalau tadi kita diminta mendapatkan perumusan UN-nya, sekarang perumusan UN-nya diberi, yaitu 32 min 3N. Diminta U1, beda, dan U10 ya. Tentu ini very easy. Kalau U1 ya berarti tinggal nanti N-nya diganti dengan 1 ya. Berarti 32 dikurangi 3 kali 1, 29. Untuk mendapatkan B, kita nyari U2-nya dulu aja ya. Nanti B sama dengan U2 dikurangi U1 ya. U2-nya kita cari 32 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 26, bedanya 26 U2 dikurangi U1 29, berarti minus 3. Oke, berarti suku ke 10 iya sama dengan 32 dikurangi, tinggal kita masukkan ke perumusan ya, 3 kali 10 berarti sama dengan 2. Very easy. Oke, soal terakhir. Sebuah tangga mempunyai anak tangga dengan ketinggian dari permukaan tanah 15 cm, 25 cm, 35 cm, dan seterusnya. Jika tangga tersebut mempunyai 25 anak tangga, tentukan ketinggian anak tangga terakhir dari permukaan tanah. Ya, ini kalau kita analisis 15, 25, 35 adalah barisan aritmatik. Kenapa? Karena 15 ke 25 bedanya adalah 10, 25 ke 35 bedanya 10. Jadi bedanya tetap, berarti masuk ke barisan aritmatika. Ya, 15, 25, 35 yang ditanyakan adalah ketinggian anak tangga ke 25 atau U25. Kita identifikasi A-nya 15 atau U1-nya 15. U2-nya 25, kita dapatkan beda. Beda U2 min U1, 25 dikurangi 15, dapatnya 10. A-nya sudah dapat, maka UN-nya tinggal dimasukkan A plus N min 1 kali beda. 15 ditambah N min 1 kali 10, sehingga diperoleh 15 ditambah 25 dikurangi 1 kali 10. 240 ditambah 15, 255. Jadi tinggi anak tangga ke 25 adalah 255 cm di atas dari permukaan tanah atau 2,55 meter. Oke, kita cukupkan dulu belajar kita mengenai barisan dan deret bagian yang kedua pada topik barisan aritmetika. Mudah-mudahan konsepnya bisa kalian kuasai dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada topik barisan dan deret bagian yang ketiga, yang akan menyajikan berkenaan dengan deret aritmetika. Senang bersama kalian. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.